Selamat pagi untuk kita semua, salam bahagia guru penggerak. Nama saya Marta Nyai, CGP Angkatan 11 tahun 2024, Kota Singkawang. Di sini saya akan melakukan pra-supervisi, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 proses coaching untuk supervisi akademik dengan bersama teman saya yaitu Bu Ari sebagai coach dan Pak Kasim sebagai coachingnya. Demikian, terima kasih. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Bu Marta. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah Bu, sebelumnya kita mulai proses coaching di sini. Saya sebagai observer yang akan nantinya mengamati kegiatan Ibu saat menjadi coach bersama coaching Ibu nantinya. Namun sebelum Ibu mulai percakapan coaching bersama coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi Ibu juga harus tahu nanti dalam percakapan Ibu bersama coaching, Ibu sudah harus memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga nanti Ibu harus memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tentunya dengan teknik rasa ya Bu. Dan saya juga berharap nanti ketika Ibu melakukan proses percakapan coaching, Ibu menerapkan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu, bagaimana Ibu bisa paham? Paham Bu? Baiklah Bu, sebelum kita memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu? Boleh, silakan Bu. Baiklah, yang pertama Bu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti Bu? Iya, untuk kompetensi yang akan saya sampaikan nanti tentunya kemitraan Bu ya. Iya. Karena dengan kemitraan kita bisa mengeksplor teman kita supaya dia merasa terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kemudian bisa juga membuat beban dia berkurang terhadap apa yang dirasakannya, seperti itu. Oh iya, baik Bu. Dengan membangun suatu kemitraan, Ibu bisa membuat rekan Ibu, yaitu si coach ini menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, dari bagian tersebut kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Tentunya yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot Bu ya. Dengan pertanyaan berbobot, jadi kita si coaching nanti dia dapat mencari sendiri jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dia juga bisa sedikit terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kemudian dapat juga dengan pertanyaan tadi si coach tadi kan mengeluarkan unek-uneknya seperti itu, dan dia bisa menemukan sendiri ya dari permasalahan yang dihadapinya. Oh iya. Baiklah Bu. Kemudian untuk yang selanjutnya, pertanyaan terakhir nih Bu, berkaitan tentang indikator ketercapaian.
yang bagaimana ya ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu nanti lakukan di dalam coaching itu? Tentunya tadi kan membangun kemitraan, membangun kemitraan kan merasa apa? Tidak sendiri ya, sebenarnya kan terbantu, tidak ada teman untuk mengeluarkan unek-uneknya, kemudian tentunya Akan solusi. kita memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach tadi menemukan sendiri apa yang menjadi permasalahannya, kemudian jawaban atas permasalahannya tersebut. Baiklah Bu, Ibu kan sudah melakukan proses coaching tadi dengan Alur Tirta ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan indikator secara spesifik. Semoga nanti kegiatan coaching Ibu dapat berjalan dengan baik ya Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu atas percakapannya. Iya. Assalamualaikum Pak Kasih. Waalaikumsalam Bu Ari. Ada yang perlu saya bantu Pak Kasih? Waduh Bu Ari, ini saya masih banyak sekali masalah nih Bu Ari. Masalah apa sih Pak Kasih kalau boleh saya tahu? Begini Bu Ari ya, sekarang ini kita kan di dalam program dari kita udah selesai Bu Ari. Jadi ini saya masih kebingungan nih gimana itu mengaplikasikan di sertifikat saya masih kebingungan ini. Yang buat Pak Kasih bingung nih bukan? Yang membuat saya bingung ini begini Bu Ari, karena di sana di sekolah itu kan saya nggak punya teman ibaratnya untuk rekan-rekan yang bisa sebagai guru penggerak Pak. Jadi saya harus mulai dengan sendiri, itu jadi pilihan dari saya. Terus, apakah di sekolah Pak Kasih ini tidak ada yang diajak berbicara atau kompromi dan Pak Kasih ini bisa untuk berkolaborasi seperti itu Pak Kasih? Ada sih beberapa guru di sana yang punya kompeten juga yang bisa saya kerjasama. Saya hanya saja saya belum menjadi mereka, tapi mudah-mudahan nanti di arah kepada saya dan mereka untuk bisa bekerja sama, dan bisa bekerja sama namanya. Tadi Pak Kasih ngomong ada bekerja sama ya. Iya. Apa yang Pak Kasih harapkan dari kegiatan ini dengan Saya sih berharap mudah-mudahan kedepannya nanti saya bisa mengaplikasikan nilai-nilai pembelajaran sekolah saya, kemudian tentunya dengan tidak sendirinya atau tidak oleh sekolah. Itu saya harapkan saya. Untuk kegiatan ini, misalnya ya, untuk menghidupkan atau mengembangkan kegiatan yang terkait guru penggerak di Pak Kasih, apa nih yang bisa Pak Kasih implementasikan di sekolah? Kalau saya sih Bu Ari begini ya, saya sih berusaha untuk mengimplementasikan semua apa yang sudah saya dapatkan di dalam guru penggerak ini. Saya selalu balikin praktik kembali ke sekolah. Hanya saja ya kembali lagi kan kita tidak bisa memaksa anak-anak di sekolah itu untuk bisa mengikuti sepenuhnya. Hanya saja apapun yang saya dapatkan dari kegiatan ini selalu saya bagikan dengan praktik baik dengan kegiatan saya. Seperti itu. Misalnya sebenarnya bagaimana Pak Kasih menggerakkan teman-teman Pak Kasih? Iya. Kemarin saya punya cara seperti ini Bu Ari ya. Kemarin kami buat komunitas belajar, saya selalu berpraktik baik di sana dan menjelaskan ini loh yang saya dapatkan dalam guru penggerak, kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan di sertifikat kita. Saya selalu aktif di dalam kegiatan komunitas belajar untuk menginformasikan apa yang saya dapatkan di dalam ini. Terus rencana Pak Kasih ke depannya, apakah nanti teman-teman Pak Kasih ini menyambut baik apa yang Pak Kasih inginkan? Iya. Saya sih berharap sih mereka tuh merespon dengan baik gitu kan, karena kegiatan itu betul-betul menurut saya tuh menjadi manfaat cukup besar, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi secara lebih besar itu susahkan pendidikan saya masyarakat. Jadi menurut saya sih berharap mudah-mudahan rekan-rekan di sekolah itu ya bisa bekerja sama, kemudian kami sama-sama mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan bisa berpendidikan kami sehingga ada mutu peningkatan mutu bisa pendidikan saya. Menurut Pak Kasih, rekan-rekan sejawat yang Pak Kasih ajak itu
kalau Pak Kasim nilai ya dari rentang nilai, mereka yang mendukung Pak Kasim itu seberapa jauhnya seperti itu? Kalau menurut saya sih sekarang ini rentangnya sekitar dari 1 sampai 10 ya. Berarti masih sangat rendah dari Pak Kasim. Apakah sebuah Pak Kasim yang menjadi guru penggerak hanya Pak Kasim sendiri? Iya, kebetulan di sana hanya saya sendiri jadi guru penggerak, jadi saya harus bergerak sendiri. Tapi tapi saya sudah berusaha untuk mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain tentang guru penggerak ini. Kemudian apa yang saya katakan, saya selalu mensosialisasikan di dalam komunitas ini. Terus apa respon dari kepala sekolah, rekan sejawat terkait kegiatan-kegiatan yang Pak Kasim lakukan di guru penggerak ini? Ya, alhamdulillah sih responnya keluarga mereka sih merespon yang baik. Karena saya di dalam pengaplikasiannya di dalam pendidikan itu masih ya ada yang mau, ada yang tidak, ada yang sama-sama bodoh. Ya, kembali lagi saya sih sebagai guru penggerak di sana selalu berusaha untuk mengajak kita di sana. Tapi kembali lagi karena yang namanya karakter manusia itu kita tidak bisa mengubah ya. Tapi iya tidak bisa memaksa. Tapi saya selalu berusaha untuk menyampaikan, membagi praktik dan bisa ini loh guru penggerak, ini loh yang ternyata di guru penggerak. Tetap saya sampaikan di sini. Jadi intinya Pak Kasim di sini tidak hanya berdiam diri, Iya, Pak Kasim memberikan masukan-masukan, memberikan teman, seperti itu Pak Kasim. Iya, itu sudah saya lakukan ya tadi dengan harapan yang mudah-mudahan teman-teman semua itu bisa mengaplikasikan nilai-nilai guru penggerak yang ada di sekolah. Terus nanti kedepannya yang Pak Kasim harapkan dari teman-teman ini bagaimana Pak Kasim? Ya, kalau saya berharap sih mudah-mudahan teman-teman di sekolah itu bisa aware, bisa respect, kemudian yang saya lakukan, artinya mereka itu bisa ikut bersama-sama menerapkan apa yang sudah saya sampaikan tentang guru penggerak ini. Kemudian yang paling saya harapkan juga dan mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di sekolah itu tergerak hatinya bisa ikut mengikuti program guru penggerak ini. Karena saya rasa dengan mengikuti program guru penggerak ini banyak sekali pendapatan di sana. Karena bukan hanya untuk diri kita sendiri tentang bagaimana karir kita ke depannya, kita menjalani karir kita seperti apa, itu banyak sekali didapatkan dari program ini. Positif ya Pak Kasim? Dia sangat-sangat positif buat kami. Jadi Pak Kasim di sini kan sudah begitu berharap, sudah teman-teman ikut juga ikut. Selamat pagi, baiklah Bu, terima kasih tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu bersama coachingnya. Di mana tadi Ibu kan sudah melakukan proses coaching itu. Jadi saya sudah mengamati proses yang Ibu laksanakan bersama coaching Ibu, dan saya juga sudah membuat beberapa catatan kecil terkait kegiatan coaching Ibu. Namun sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Iya, silakan Bu. Baiklah Bu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching dan apa indikator ketercapaian Ibu dari coaching tersebut? Iya, tadi saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Ya. Coach juga bisa mengeluarkan ide-idenya sendiri, dan saya juga sudah bisa melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Baiklah Bu, tadi dalam proses coaching Ibu kan sudah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian Ibu sudah juga mengajukan proses pertanyaan sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Kemudian yang kedua, apa yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya. Kemudian mulai dari kompetensi inti, prinsip coaching dan alur Tirta ya Bu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, dari percakapan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan proses coaching saya supaya lebih baik lagi. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya si coaching nanti bisa mengeluarkan ide-idenya, unek-uneknya dengan pertanyaan yang saya berikan.
sehingga dia bisa Ya, sehingga si coach tadi dapat menemukan sendiri jawaban atas permasalahannya. baiklah Bu, karena Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Dengan pertama yaitu Ibu juga sudah membangun kemitraan, tadi saya lihat itu. Kemudian Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana Ibu juga menggali si coaching ini supaya mengeluarkan ide-idenya. Kemudian permasalahan yang dihadapinya sudah dapat dia temukan sendiri ya Bu. Kemudian yang terakhir juga tadi saya juga sudah mengamati Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Kemudian baiklah Bu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga dari kegiatan coaching tadi bisa menjadi bekal Ibu dalam mempelajari lebih dalam lagi tentang teknik coaching, sehingga nanti kedepannya dapat lebih memfasilitasi coaching Ibu. Baik Bu, sungguh luar biasa proses tadi. Saya akhiri kegiatan ini dan terima kasih. Selamat pagi ya Bu Aris. Juga Bu Marta, selamat pagi. Pagi Bu.